Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Perkenankan, saya di sini akan menjelaskan tentang kajian sosial iklan pada iklan Shopee Big Ramadan Sale 2021 dengan budaya konsumen dilihat dari perspektif kepopuleran tokoh Al dan Andi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devanda Tasyan Ranita, NIM 1910700361 dari kelas kajian sosial iklan A. Sebelum menganalisisnya lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Shopee. Shopee sendiri merupakan sebuah platform jual beli atau marketplace secara online yang menjual berbagai produk dari mulai kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan olahraga dan sebagainya, dan dapat diakses secara mudah oleh konsumennya. Dalam mengakses Shopee, konsumen cukup mengunduh aplikasinya yang saat ini telah tersedia baik di App Store maupun di Play Store. Selain aksesnya yang sangat mudah, Shopee juga kerap kali memberikan promo pada konsumennya, dari mulai gratis ongkir hingga promo cashback seringkali diberikan oleh marketplace satu ini. Shopee pertama kali hadir di Indonesia pada bulan Mei 2015, namun di launching secara resmi pada bulan Juni 2015. Anak dari perusahaan Garena di Singapura ini dapat dikatakan telah menjadi raksasa dunia marketplace di Indonesia. Walau begitu, perusahaan yang telah tersebar di berbagai negara, khususnya di daerah ASEAN ini, juga memiliki banyak kompetitor yang mengharuskan Shopee untuk selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pasarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai budaya konsumen. Sebenarnya, apa sih budaya konsumen itu? Berger pada tahun 2005 mendefinisikan budaya konsumen sebagai masyarakat yang membelanjakan demi memenuhi kebutuhan dan hasrat-hasrat privatnya ketimbang kebutuhan publik. Nah, Max Featherstone pada tahun 1991 menyebutkan setidaknya ada 3 komponen dalam budaya konsumen. Yang pertama, bentuk ekspansi produk komoditas kapitalis yang menciptakan akumulasi budaya material dalam bentuk barang konsumsi dan situs bagi pembelian dan konsumsi. Yang kedua, kepuasan yang berasal dari barang-barang yang aksesnya dibentuk secara sosial, serta cara-cara yang berbeda dalam memanfaatkan barang-barang untuk menciptakan ikatan sosial sekaligus pembedaan. Dan yang ketiga, perayaan terhadap kepuasan emosional, impian, dan hasrat dalam imaji kultural maupun situs konsumsi yang menciptakan kenikmatan tubuh dan estetika kenikmatan. Iklan dan budaya konsumen. Sebenarnya, apa sih hubungan dari iklan dan budaya konsumen itu? Jeffkin pada tahun 1996 berpendapat bahwa tujuan mengiklankan sebuah produk adalah untuk mempengaruhi sikap khalayak. Dalam hal ini, tentunya sikap dari konsumen. Melihat dari tujuan iklan yang dikemukakan Jeffkin ini, dapat dilihat bahwa iklan menjadi sarana untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, pengaruh yang diberikan ini tentunya diharapkan tidak hanya berlangsung dalam satu kali pembelian, namun juga bersifat terus-menerus atau kontinu. Pengaruh yang terus-menerus inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya pembelian dalam diri konsumen. Namun sayangnya tak jarang budaya membeli ini bergeser menjadi budaya hedonisme, di mana konsumen seringkali membeli produk tanpa memperhatikan apakah produk itu dibutuhkan atau tidak. Jadi ya asal membeli saja, menjadi sebuah kepuasan tersendiri kalau sudah membeli sebuah produk itu. Nah, inilah yang disebut dengan budaya hedonisme.
Berbagai faktor yang sengaja ditonjolkan dalam sebuah iklan semakin mempermudah terbentuknya budaya konsumen. Berbagai promo yang sengaja ditonjolkan dalam iklan hingga pemilihan pemeran iklan menjadi pertimbangan bagi pembuat iklan. Semakin banyak promo yang ditampilkan serta semakin terkenal pemeran iklan yang dihadirkan, tentunya akan semakin mempermudah iklan untuk mempengaruhi konsumen, sehingga akan mencapai titik di mana konsumen akan melakukan pembelian secara kontinu atau terus-menerus. Ya, selanjutnya kita akan memasuki tahapan analisis mengenai iklan Shopee Big Ramadan Sale 2021. Iklan Shopee Big Ramadan Sale 2021 ini dapat dikatakan merupakan sebuah iklan yang cukup baru atau sangat baru bisa dibilang. Hal ini karena iklan ini baru muncul menjelang bulan Ramadan tahun 2021 atau kalau tahun hijriahnya itu 1442 hijriah. Iklan ini dibintangi oleh dua orang artis yang tengah naik daun pada akhir-akhir ini, yakni Arya Saloka dan Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo ini dapat kita ketahui merupakan pemeran utama dari sebuah sinetron yang tengah naik daun pada akhir-akhir ini. Ya, sinetron ini kita tahu sendiri berjudul Ikatan Cinta. Nah, pemeran Al dan Aldebaran ini menjadi tokoh baru yang digandrungi oleh masyarakat, terutama oleh kalangan emak-emak yang menjadi penonton setia dari sinetron yang dibintangi keduanya ini. Hadirnya kedua tokoh dalam iklan Shopee ini lantas membuat penggemar sinetron Ikatan Cinta ini kegirangan. Mereka bahkan beramai-ramai mengungkapkan kegembiraannya di berbagai sosial media, terutama Twitter dan Instagram. Respon khalayak ini juga berpengaruh pada meningkatnya penjualan dari Shopee itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai budaya konsumen dan iklan Shopee. Kemunculan dua tokoh yang menjadi idola baru dalam masyarakat ini berpengaruh dengan budaya konsumen yang ada dalam diri masyarakat. Masyarakat yang dulunya lebih sering berbelanja secara offline, pergi ke pasar atau ke mall dan lain-lain secara langsung, kini mulai perlahan berganti dengan berbelanja secara online. Nah, apalagi dengan di antara banyak penggemar Al dan Andin ini, banyak yang dikatakan itu militan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kedua tokoh ini mereka ikuti lah, istilahnya kayak gitu. Penggemar-penggemar yang militan ini seringkali juga menganggap jalan cerita dari sinetron Ikatan Cinta ini benar-benar nyata di kehidupannya. Jika alur cerita sesuai dengan apa yang mereka minta, mereka nggak segan-segan untuk kegirangan. Bahkan pernah sekali itu kita semua mendengar mungkin bahwa ada perkumpulan fans yang membuat syukuran karena jalan ceritanya sangat mereka sukai, seperti itu. Nah, sebaliknya jika jalan cerita dari sinetron ini tidak mereka sukai, mereka nggak segan-segan buat menyerang lawan dari tokoh ini atau tokoh antagonis dari Al dan Andin ini, menyerang di Instagramnya, di kehidupan nyatanya gitu. Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Shopee. Dengan digandengnya dua tokoh utama ini, diharapkan Shopee mampu menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia, mempertahankan gelar-gelar yang sebelumnya. Langkah yang ditempuh oleh pihak Shopee ini dapat dikatakan tepat, bahkan sangat tepat. Hal ini dikarenakan semenjak kemunculan kedua tokoh ini, Shopee semakin digemari, terutama di kalangan emak-emak yang menjadi mayoritas penggemar dari sinetron Ikatan Cinta ini. Kaum emak-emak yang dulunya memilih berbelanja secara offline ke pasar, ke toko, atau kemanapun itu, sekarang mulai beralih menjadi berbelanja online di Shopee. Ini menimbulkan satu budaya baru konsumen, yakni budaya berbelanja secara online. Selain itu, karena tokoh Al dan Andin yang menjadi brand ambassador dari Shopee itu sendiri, Shopee juga menawarkan berbagai promo menarik, dari mulai cashback, gratis ongkir, dan lain-lain, sehingga menguatkan konsumen untuk menggunakan Shopee dan berbelanja secara online dengan marketplace Shopee ini. Berbagai promo yang ditawarkan pun juga menjadi nilai plus bagi
Shopee itu sendiri. Kemunculan tokoh Al dan Andin ditambah berbagai promo yang ditawarkan membuat banyak konsumen yang pada akhirnya mengalami satu budaya baru, yakni budaya hedonisme. Jika saat berbelanja online mereka mungkin ya masih bisa mengerem apa yang ingin mereka belanjakan, namun setelah mereka berbelanja online ditambah banyaknya promo-promo, mereka jadi dapat dikatakan hedonisme banget dalam berbelanja, karena mereka berbelanja produk-produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, tapi yang penting dapat gratis ongkir lah. Kapan lagi dapat gratis ongkir, kapan lagi dapat cashback, kayak gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Melihat dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa iklan Shopee Big Ramadan Sale 2021 ini telah memenuhi 3 komponen yang membentuk budaya konsumen menurut Jeff Koons tadi. Yang pertama yaitu ekspansi. Adanya ekspansi yang dilakukan oleh Shopee melalui iklan dengan dibintangi Al dan Andin ini membuat konsumen pada awalnya yang tidak melirik Shopee sama sekali menjadi lebih melirik gitu. Wah, di situ brand ambasadornya idola kita nih, seperti itu istilahnya lah. Nah, yang kedua adalah kepuasan konsumen. Adanya kepuasan pembelian yang dirasakan oleh konsumen dengan membeli produk secara online di Shopee. Nah, kepuasan pembelian ini selain pengaruh dari tokoh Al dan Andin ini juga karena banyaknya promosi. Nah, mereka dapat promo. Nah, mereka ya istilahnya wah puas nih dengan harga yang lebih murah, kita dapat produk yang sama, belum lagi kita dapat gratis ongkir nih ya. Ya kalau kita sendiri sebagai konsumen ya mungkin sangat tertarik gitu loh dengan berbagai promo yang ditawarkan tersebut. Nah, yang ketiga adalah perayaan terhadap kepuasan. Nah, perayaan terhadap kepuasan ini dalam iklan Shopee atau dalam dalam marketplace Shopee ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu bisa dengan berbelanja secara terus-menerus di Shopee walaupun kadang yang dibelanjakan itu tidak terlalu dibutuhkan, atau juga bisa dengan yang kedua itu bisa dengan memberikan rating bagus pada aplikasi Shopee ini. Nah, yang ketiga selain bisa berbelanja terus-menerus memberikan rating yang bagus, itu juga tidak jarang bisa merekomendasikan Shopee ini kepada orang-orang lain, kepada tetangganya, kepada temannya, bahkan kepada anak-anaknya dan sebagainya, seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kekurangan itu hanyalah milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.